Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini kami dari kelompok 12 yang akan menjelaskan mengenai pengaruh budaya dalam psikologi agama guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah psikologi agama. Sebelumnya, izinkan saya dan kelompok saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, Nita Anggraini yang berperan sebagai moderator dan kedua rekan saya yang berperan sebagai pemateri yang bernama Sulistin dan Cindra Dewi. Adapun materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Sulistin dan pemateri yang kedua yang akan dijelaskan oleh Cindra Dewi. Oke teman-teman, langsung saja kita simak materi penjelasan berikut ini. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai definisi dari budaya dan definisi dari agama. Definisi budaya. Definisi budaya itu sendiri, budaya atau yang biasa disebut kultur merupakan warisan dari nenek moyang terdahulu yang masih eksis sampai saat ini. Suatu bangsa tidak akan memiliki ciri khas tersendiri tanpa adanya budaya-budaya yang dimiliki. Budaya-budaya itu berkembang sesuai dengan kemajuan zaman yang semakin modern. Kebudayaan yang berkembang dalam suatu bangsa itu sendiri dinamakan dengan kebudayaan lokal. Karena kebudayaan lokal sendiri merupakan sebuah hasil cipta, karya, dan rasa yang tumbuh dan berkembang di dalam suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Di dalam kebudayaan itu pasti menganut suatu kepercayaan yang biasa kita sebut dengan agama. Sedangkan definisi budaya menurut Bronislaw Malinowski tahun 1884 sampai 1942 mendefinisikan kebudayaan sebagai penyelesaian manusia terhadap lingkungan hidupnya serta usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sesuai dengan tradisi yang terbaik. Dalam hal ini, Malinowski menekankan bahwa hubungan manusia dengan alam semesta dapat digeneralisasikan secara lintas budaya. Definisi agama. Definisi dari agama itu sendiri ialah sistem atau prinsip kepercayaan Tuhan atau juga disebut dengan nama dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban bertalian dengan kepercayaan. Menurut Anne-Marie Malevich menjelaskan bahwa agama adalah the most important aspect of culture. Aspek yang dimaksud adalah bahwa agama tidak hanya ditemukan dalam setiap masyarakat, tapi juga berinteraksi secara signifikan dengan institusi budaya-budaya lain. Ekspresi religius ini bisa ditemukan dalam budaya material perilaku manusia, nilai, moral, sistem keluarga, ekonomi, hukum, politik, seni, sains, dan sebagainya. Ia menegaskan bahwa ada kebudayaan lain dari agama yang lebih luas pengaruh dan implikasinya dalam kehidupan manusia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Hubungan psikologi agama dengan lingkungan sosial budaya. Di sini saya Cindra Dewi sebagai pemateri yang kedua yang akan menjelaskan mengenai materi yang ketiga, mengenai hubungan psikologi agama dengan lingkungan sosial budaya. Oke, baik teman-teman, saya di sini akan langsung saja menjelaskan mengenai dan menyampaikan materi yang akan saya bawakan ya. Agama dan kebudayaan adalah dua hal yang sangat dekat di masyarakat. Bahkan banyak pula nih yang salah mengartikan bahwa agama ini dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh. Mengapa demikian? Dalam kaidah sebenarnya, agama dan kebudayaan ini mempunyai kedudukan masing-masing teman-teman dan tidak dapat disatukan karena agamalah yang mempunyai kedudukan jauh lebih tinggi daripada kebudayaan.
Namun, keduanya ini mempunyai hubungan yang sangat erat loh. Dalam apa? Dalam kehidupan budaya masyarakat. Nah, menurut pandangan, ada juga nih menurut pandangan dari para ahli, yaitu menurut Gris. Pada tahun 1992, beliau mengatakan bahwa wahyu membentuk suatu struktur psikologi dalam benak manusia yang membentuk pandangan hidupnya, yang menjadikan sarana individu atau kelompok individu atau yang mengarah kepada tingkah laku mereka. Tetapi juga nih, wahyu bukan saja menghasilkan budaya imaterial, tetapi juga dalam bentuk seni suara, ukiran, dan bangunan. Dapat disimpulkan nih, dari pandangan beliau, merupakan budaya yang digerakkan agama timbul dari proses interaksi manusia dengan kitab yang diyakini dengan hasil daya kreatif pemeluk suatu agama, tapi dikondisikan dalam konteks kehidupan pelakunya, yaitu faktor geografis, budaya, dan beberapa objektif lainnya. Nah, dari pandangan Gris tadi ini, seperti halnya itu, kebudayaan agama sangat menekankan terhadap makna dan signifikan sebuah tindakan, karena itu sesungguhnya terdapat hubungan yang sangat erat antara kebudayaan dan agama. Bahkan, sulit untuk dipahami pula nih, jika suatu perkembangan dalam sebuah kebudayaan itu dilepaskan dari pengaruh agama. Sesungguhnya tidak ada satupun kebudayaan yang seluruhnya didasarkan pada agama. Untuk sebagian kebudayaan juga terus ditantang oleh ilmu pengetahuan, moralitas sekularisme, serta pemikiran yang kreatif atau yang kritis. Meski tidak dapat disamakan, agama dan kebudayaan ini dapat saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Nah, teman-teman, agama itu mempengaruhi sistem kepercayaan serta praktik-praktik dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, kebudayaan pun dapat mempengaruhi agama, khususnya dalam hal bagaimana agama diinterpretasikan atau bagaimana ritual-ritualnya harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada agama yang bebas akan budaya, dan apa yang disebut dengan sebagai sang ilahi atau agama tidak akan mendapat makna manusiawi yang tegas tanpa mediasi budaya. Dalam hal ini, masyarakat Indonesia saling mempengaruhi antara agama dan kebudayaan sangat terasa. Praktik infiltrasi dalam upacara keagamaan hampir umum dalam semua agama. Budaya agama tersebut akan terus tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan kesejarahan dalam kondisi objektif dari kehidupan penganutnya. Hubungan kebudayaan dan agama ini tidak saling merusak, tapi keduanya ini justru saling mendukung dan mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Ada paradigma yang mengatakan nih, bahwa manusia yang beragama pasti berbudaya, tetapi manusia yang berbudaya itu belum tentu beragama. Jadi yang dimaksudkan dari analogi tersebut bahwa agama dan kebudayaan sebenarnya tidak pernah bertentangan, karena kebudayaan bukanlah sesuatu yang mati, tetapi berkembang terus-menerus mengikuti perkembangan zaman pada saat ini. Demikian pula, agama selalu bisa berkembang di berbagai kebudayaan dan peradaban dunia. Jika kita teliti budaya Indonesia ini, yaitu budaya yang terdiri dari 5 lapisan, yaitu lapisan yang diwakili oleh budaya agama pribumi, Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen menurut Adito pada tahun 1998. Lapisan yang pertama adalah agama pribumi. Agama pribumi ini memiliki ritus-ritus yang berkaitan dengan penyembahan roh nenek moyang yang telah tiada atau lebih setingkat, yaitu dewa-dewa suku seperti Sumbaon di Tanah Batak, agama Mepabu di Sumba, Kaharingan di Kalimantan. Berhubungan dengan ritus agama suku adalah berkaitan dengan para leluhur, menyebabkan terjadi solidaritas keluarga yang sangat tinggi. Oleh karena itu, maka ritus mereka berkaitan dengan tari-tarian dan seni ukiran. Maka dari agama pribumi, bangsa Indonesia mewarisi kesenian dan estetika yang tinggi dan nilai-nilai kekeluargaan yang sangat luhur. Lalu lapisan yang kedua yaitu adalah Hinduisme atau agama Hindu. Agama Hindu yang telah meninggalkan peradaban yang menekankan pembebasan rohani agar Atman bersatu dengan Brahman. Maka dengan itu ada solidaritas mencari pembebasan bersama dari penindasan sosial untuk menuju kesejahteraan yang utuh. Solidaritas ini diungkapkan dalam kalimat Tatam Asi, aku adalah engkau. Lapisan yang ketiga adalah agama Buddha. Agama Buddha yang telah mewariskan nilai-nilai yang menjauhi ketamakan dan keserakahan. Bersama dengan itu, timbul nilai pengendalian diri dan mawas diri.
dengan menjalani 8 tata jalan keutamaan. Lalu ada lapisan yang keempat. Lapisan yang keempat yaitu agama Islam. Agama Islam ini telah menyumbangkan kepekaan terhadap tata tertib kehidupan melalui syariah, ketaatan melalui salat dalam 5 waktu, kepekaan terhadap mana yang baik dan mana yang jahat, dan melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat, amal ma'ruf nahi munkar, berdampak pada pertumbuhan akhlak yang mulia. Inilah hal-hal yang disumbangkan dalam agama Islam dalam pembentukan budaya bangsa. Lalu agama yang kelima, yaitu agama yang terakhir ini, yaitu agama Kristen. Agama Kristen baik Katolik maupun Protestan, agama ini menekankan nilai kasih sayang dalam hubungan antar sesama manusia. Tuntunan kasih sayang ini dikemukakan melebihi arti kasih dalam kebudayaan, sebab kasih ini tidak dituntut balasan, yaitu kasih tanpa syarat. Kasih bukan suatu cetusan emosional, tetapi sebagai tindakan konkret, yaitu memperlakukan sesama seperti diri sendiri. Atas dasar inilah kasih, maka gereja-gereja yang telah mempelopori pendirian panti asuhan, rumah sakit, sekolah-sekolah, dan pelayanan terhadap orang miskin. Contoh kasus isu yang terjadi. Nah, berikut merupakan contoh-contoh dari kasus-kasus atau isu-isu yang terjadi dalam pengaruh budaya dan agama dalam kehidupan psikologi agama. Yang pertama yaitu ketika seseorang berpindah agama, maka cara berpikirnya dia itu dan cara menjalankan kehidupan akan jauh dapat berubah secara signifikan. Seperti contoh dapat dilihat ketika seseorang yang beragama Kristen lalu berpindah menjadi agama Islam, maka pandangan hidupnya juga akan berubah pula. Misal cara pandang mereka dalam berpakaian ketika mereka beragama Kristen, maka cara berpakaian mereka itu kurang menutup aurat. Tapi ketika mereka sudah masuk ke dalam agama Islam, maka cara berpakaian mereka itu menutup aurat dan berhijab. Misalkan perempuan itu berhijab gitu. Nah, ada contoh yang kedua nih teman-teman. Ketika seseorang menunaikan ibadah hari raya, yaitu ibadah hari raya Idul Fitri, maka hari raya ini dalam praktiknya tidak lagi menjadi perayaan yang secara khas bagi penganut agama Islam, tetapi sudah lebih merupakan tradisi bagi segenap masyarakat Indonesia dengan saling maaf-memaafkan yang dulu tidak pernah terjadi di negeri-negeri Timur Tengah, tetapi masyarakat Indonesia justru dijadikan momentum untuk membangun kembali tali persaudaraan serta kesetiawanan lintas etno-religius. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan, dan kurangnya saya kembalikan kepada saudara Nita sebagai selaku moderator. Terima kasih. Solusi dari kasus isu yang terjadi. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai solusi pengaruh budaya dalam psikologi agama. Simak. Sebagai umat yang beragama, sudah sepatutnya kita menjadi contoh terbaik bagi umat manusia sedunia dengan cara hidup yang saling mengasihi dan saling menghargai dengan menerima perbedaan agama sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena agama telah mengajarkan kebenaran dan kebaikan dan menjauhkan kita dari segala keburukan, pertikaian, diskriminasi, dan lain sebagainya. Seseorang yang tulus dalam beragama akan menghormati, menghargai, dan bahkan mengasihi serta merahmati sesamanya, karena sesamanya adalah manusia yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu solusi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan yang sudah dijelaskan gitu ya pada materi-materi yang tadi. Jadi kesimpulannya adalah setiap manusia atau kelompok yang benar-benar hidup sesuai dengan amanah agamanya masing-masing. Oleh karena itu, maka dengan sendirinya akan terwujud sebuah kerukunan, persaudaraan, kedamaian, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena agama telah mengajarkan kita kebenaran dan kebaikan serta menjauhkan kita dari segala keburukan, pertikaian, diskriminasi, dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu saja kesimpulan pada penjelasan hari ini. Kami dari kelompok 12 izin untuk mengundurkan diri. Sekian yang dapat kelompok kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.